Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah hari baru yang Engkau berikan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Dan biarlah kami semua umat-Mu dapat mensyukuri semuanya itu dengan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, umat-Mu siap mendengarnya. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman ini kita merenungkannya dengan tema iblis musuh orang percaya. Perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan yang tidak mudah. Ada tantangan dan ujian. Betulkah Bapak Ibu? Seringkali musuh mencoba menghadang dan menghancurkan setiap keinginan dan cita-cita yang kita raih. Pertanyaannya, siapa musuh kita dan bagaimana untuk menghadapinya? Musuh kita bukanlah suami, bukanlah istri, bukan anak-anak, bukan mertua, bukan rekan kerja, bukan teman sekelas, teman kuliah, bukan tetangga, dan sebagainya. Musuh kita bukanlah sesama manusia, tetapi musuh kita adalah iblis. Iblis adalah musuh utama kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar berhati-hati supaya musuh, yaitu iblis, tidak beroleh keuntungan atas mereka. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah iblis beroleh keuntungan atas kita ataukah kerugian? Seringkali banyak orang Kristen yang lebih memihak kepada iblis dengan hidup menurut keinginan daging, tidak bersungguh-sungguh dalam pelayanan, malas berdoa, yang kesemuanya itu memberi keuntungan kepada musuh kita yaitu iblis. Padahal dia adalah jelas musuh kita. Sebaliknya, Tuhan Yesus malah kita rugikan. Padahal dia sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Sudah menebus kita. Sudah menarik kita dari genggaman musuh kita itu yaitu iblis. Dia sudah membayar lunas hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasihi, janganlah kita membiarkan iblis mengambil keuntungan atas hidup kita. Kita harus bisa menaklukkannya, mengalahkannya, menginjak-injaknya. Dengan berbagai cara tentu iblis pakai untuk mempengaruhi kita, untuk terlena dengan segala buayannya. Ia bisa memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Harta kekayaan misalnya, kenaikan pangkat, popularitas, dan sebagainya. Ingat saudara, semua itu tidak gratis.
karena manusialah yang menjadi taruhannya. Iblis ya bisa dia memberikan harta kekayaan, ketenaran, popularitas, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Tapi ada banyak kita mendengar apabila kita tidak memberikan keuntungan baginya. Kalau saya dengar-dengar nih dari mantan-mantan yang suka berguru, berilmu hitam, tumbalnya bisa manusia. Orang yang berguru itu kalau sudah dia korbankan harta kekayaannya, terakhir-terakhir itu dia minta bahkan orang yang kita kasihi. Bisa saja, ini yang saya dengar, bisa saja anak-anak diambil sebagai tumbal. Jadi saudara, tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri iblis. Iblis sangat membenci manusia dan selalu mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Itu jelas Alkitab mengatakan. Iblis juga berusaha menabur hal-hal negatif kepada semua orang. Misalnya seperti ketakutan, kebencian, kepahitan, kekhawatiran, dan lain-lain. Sehingga kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Orang yang sudah tertelan iblis tidak akan merasa bersalah. Itu ciri-ciri orang yang sudah bagian atau sudah tertelan oleh iblis. Orang tidak akan merasa bersalah apabila sudah bersalah. Tidak akan merasa bersalah. Tidak akan merasa menyesal jika ia melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang sudah masuk dalam genggaman iblis. Berbuat dosa menjadi hal yang biasa baginya. Menipu sana sini itu sudah biasa. Bahkan sudah tidak sadar lagi bahwa apa yang dilakukan itu sudah tipu, menipu. Ini pertanda bahwa pikiran orang itu sudah dibutakan oleh si iblis dan iblis telah diuntungkan dalam hal ini. Oleh karena itu saudara, sekali lagi musuh kita ada iblis dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, kemampuan untuk melawan itu. Oleh karena itu mari kita lawan, kita patahkan, kita ikat, kita belenggu dia. Jangan kita mengikuti dia sedikit pun. Apakah itu tipuan dia tadi karena kemalasan berdoa, malas baca Alkitab, malas mendengarkan renungan harian GKPU Halim Perdana Kusuma? Itu ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk dan sudah diancar-ancar untuk diterkam oleh iblis. Jangan kita biarkan itu terjadi. Mari kita tetap memohon pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk bisa melawan musuh utama kita itu. Tuhan menolong kita. Saya yakin Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melawan musuh kami, yaitu iblis. Engkau sudah menaklukkan, mengalahkannya. Maut telah dikalahkan. Engkau menang. Kami pun demikian ya Tuhan. Seperti apapun kuasa iblis menarik, bahkan menerkam, menelan kami, membawa kami masuk ke dalamnya. Kami mohon berikan kekuatan, kemampuan untuk kami mengalahkan itu, untuk menaklukkan itu. Dan biarlah kami memberikan keuntungan, yaitu hormat pujian hanya bagi-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar apapun tidak menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.